Kawan-kawan sekalian, kalau kita mencoba mencermati apa yang kita lihat, ada rerumputan, ada bebatuan, ada hewan, ada manusia. Lalu kalau kita tanya pada diri kita sendiri, apakah manusia akan bisa hidup tanpa hewan, tanpa rerumputan, tanpa bebatuan? Tentu kita akan menjawab manusia tidak akan mampu hidup tanpa ditopang oleh strata-strata di bawahnya. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hewan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa tumbuhan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa atom. Kalau demikian adanya, dari sudut pandang ini manusia adalah makhluk yang paling lemah di muka bumi ini. Kehidupannya sangat terkait, sangat terikat, sangat tergantung pada strata-strata di bawahnya. Kalau manusia dengan kondisi seperti itu menyombongkan diri, maka tidak layak dan tidak pantas baginya untuk mencium baunya surga. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, mari kita sadari betapa manusia ini lemah. Manusia ini lemah. Dengan kelemahannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan. Dengan apa? Nalar dan hati. Nalar dan hati bukan untuk menguasai tumbuhan, bukan untuk mengeksploitasi alam semesta, bukan untuk mengeksploitasi alam ini, tetapi justru kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalar manusia itu difungsikan untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi berarti kita harus menjaga bumi, kita harus mengelola bumi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala manusia lupa pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah manusia sudah mempertuhankan dirinya. Kawan-kawan sekalian, betapa manusia itu kerdil jika dibandingkan dengan bebatuan. Sekarang kalau kita coba cermati, bebatuan yang kecil, kalau kita masukkan ke dalam tubuh manusia, hanya satu cidukan saja, manusia tidak akan mampu bisa hidup. Manusia tidak akan mampu bisa hidup tanpa ada makanan. Makanan itu tidak akan muncul kalau tidak ada tanah, tidak ada bebatuan. Apalagi yang harus kita sombongkan. Layak dan pantas jika kita terus-menerus mengingat ketentuan-ketentuan ilahi agar hidup ini jauh lebih bermanfaat. Agar hidup ini sesuai dengan kuasa, sesuai dengan kehendak, dan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu ja'ilun fil ardi khalifah.